Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cahyo Turonggo Mayit. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Cahyo. Si pengurang ke laut, Hamid pun panik. Mas, Mbah, Abdul. Jangan dikejar, dia sudah diterima oleh Ki Janggrang. Hamid yang lebih khawatir dengan keadaan temannya itu tidak mempedulikan ucapan sesepuh itu dan memilih untuk mengejar Abdul dengan masuk ke dalam laut. Di dalam air laut ia melihat Hamid yang berusaha naik kembali ke permukaan, namun tubuhnya terus ditarik oleh satu sosok. Awalnya Hamid melihat sosok itu adalah kakek setinggi 2 meter, namun saat semakin masuk ke dalam air, kakek itu berubah menjadi seekor kuda bertubuh hitam dengan sebagian wajahnya yang sudah berwujud tengkorak hitam. Sekuat tenaga Hamid mengejarnya, namun ombak kembali muncul dan menyeretnya ke pinggir pantai hingga tidak sadarkan diri. Hamid tersadar pagi harinya ia terbaring begitu saja dengan pertolongan seadanya. Namun tepat saat ia menghampiri kelompoknya, ia sudah dinanti oleh sesepuh mereka. Bocah goblok, kalau sampai Ki Janggrang mengetahui perbuatan lancangmu, kita semua bisa celaka. Tapi Ki Abdul mati. Itu sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Kau juga akan menikmatinya nanti. Bentak Ki Panja, Hamid masih tidak terima. Ia meminta seluruh anggota mencari Abdul, namun mereka diam. Hamid pun diancam untuk tutup mulut atau ia dan anggota keluarganya akan celaka. Hamid yang tidak memiliki pilihan pun akhirnya pergi. Niatnya bersama Abdul untuk mempelajari kesenian yang ia kagumi itu pun pupus dan berakhir dengan kematian sahabatnya. Keluarga Abdul pun terperanjat saat mengetahui kematian Abdul. Seluruh anggota Padepokan Jaran Gupolo yang datang ke rumah Abdul bertingkah seolah apa yang terjadi pada Abdul adalah sebuah kecelakaan. Wajah mereka begitu sedih dan Hamid yang mengetahui kenyataan semakin jijik melihat hal itu. Hamid yang sudah benci dengan kesenian kuda lumping pun menjauh dari apapun yang berbau dengan hal itu. Ia benar-benar tidak ingin hal itu mengingatkannya akan sahabatnya Abdul. Sampai saat ini, ia dan keluarganya pindah ke Jawa Tengah. Sesuatu merubah pemikiran Hamid. Ada sebuah pertunjukan kuda lumping yang tanpa sengaja Hamid tonton di alun-alun. Hamid melihat penampilan kuda lumping itu dan terpukau. Ia kembali teringat kesenangannya bersama Abdul saat memainkan tarian itu. Ki Sapta namanya, kelompok pemain kuda lumping yang dinamai seperti nama pemimpinnya. Ia pun memutuskan untuk mengikuti Ki Sapta dan belajar darinya. Permainan Hamid bersama kelompok Ki Sapta membuatnya kembali merasakan keagungan permainan yang menggambarkan perjuangan seorang prajurit dalam peperangan itu. Belum lagi, perasaan mistis yang ia alami dari kelompok Ki Sapta jauh membawanya ke kedamaian dibanding sebelumnya di Padepokan Jaran Gupolo. Sampai satu ketika Hamid didatangi oleh salah satu temannya yang masih menjadi anggota di Padepokan Jaran Gupolo, Tasbir. Ia melarikan diri karena sadar bahwa berikutnya ia akan ditumbalkan untuk Ki Janggrang. Tasbir juga memberitahu bahwa Padepokan Jaran Gupolo sudah semakin kelewatan. Permainan kuda lumping mereka hanya sebagai penghubung antara mereka dengan sosok-sosok gaib yang mereka manfaatkan. Setelah menonton penampilan mereka, kepala desa jadi gila. Anaknya menjadi istri ketiga Ki Panja. Anggota lain juga mulai kenal yang namanya santet dan ilmu-ilmu hitam. Hamid mendengar ucapan itu dengan geram, namun ia sadar bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Tidak ada yang bisa ia lakukan atas Padepokan Jaran Gupolo. Kalau kata eyangku, mereka mengabdi kepada sosok Punden Keramat. Merekalah yang merasuki para pemain saat pementasan. Setiap sosok memiliki ilmunya sendiri, mulai dari memberi kekayaan, mengirim santet, pemikat hingga kekuatan. Tapi eyangku juga bilang, Satu saat sosok itu akan menuntut bayaran, dan itu artinya adalah sebuah bencana.
Bukan hanya untuk Padepokan Jaran Gupolo, tapi juga banyak orang-orang yang tidak bersalah yang akan menjadi tumbal mereka. Kita yang pernah melakukan lelaku sudah pasti jadi bagian dari bencana itu. Hamid menelan ludah saat mengetahui kenyataan itu. Ia sadar bahwa ia dan kedua orang tuanya sudah dalam pengawasan ilmu dari Padepokan Jaran Gupolo. Saat bencana itu terjadi, keluarganya juga dalam bahaya. Kisah itu sering membuat Hamid termenung. Ki Sapta sering menanyakan tentang kegelisahan Hamid, anak didiknya itu. Tapi Hamid tidak ingin melibatkan Ki Sapta. Awalnya ia hanya pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Sampai saat ia tengah berlatih bersama Ki Sapta, ia melihat hal aneh di belakang rumah Ki Sapta. Sebuah pementasan kuda lumping, bukan pementasan biasa. Pementasan itu dimainkan dan ditonton oleh makhluk-makhluk tak kasat mata penunggu hutan itu. Mengerikan tapi sekaligus mengesankan. Permainan sederhana dengan kekuatan gaib yang terlihat terus mengalir. Tak heran seluruh makhluk penunggu hutan itu menyaksikan pemandangan itu. Tapi salah satu pemain menyadari keberadaan Hamid. Ia mendekat dan membuat Hamid ketakutan. Namun setan pemain itu tidak menyakitinya. Ia sadar dengan sosok yang telah tertanam di tubuh Hamid dan sosok pemain itu mengusirnya. Sosok berwujud kuda diselimuti asap hitam meninggalkan tubuh Hamid. Samar-samar ia ingat bahwa mungkin saja sosok itu masuk saat ia tengah melakukan lelaku di atas batu karang di pantai. Pemain itu tidak segera meninggalkan Hamid. Ia menyadari takdir Hamid dan menunjukkan sesuatu, sebuah penglihatan. Hamid melihat sebuah desa yang hampir seluruh penduduknya mati oleh pementasan tumbal kelompok Jaran Gupolo. Ia juga melihat orang tua dan saudara-saudaranya mati menyusul kejadian itu sebagai tumbal. Namun ia melihat ada satu cara untuk melawan pementasan tumbal itu. Sebuah pementasan yang bisa menarik perhatian setan dari manapun, hingga bahkan memanggil sosok punden keramat yang sebenarnya, Turonggomayit. Sayangnya pementasan itu hanya dapat disaksikan di tempatnya saat ini. Di alam gaib saat ia keluarkan, ia tidak akan dapat kembali ke alam ini dan tidak ada yang bisa mempelajari tarian Turonggomayit. Mengingat akan keluarga dan orang-orang terdekatnya, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di alam itu. Setelah lama berada di alam itu, Hamid sadar yang menjadi masalah adalah bagaimana cara agar pementasan itu diketahui oleh Ki Sapta atau siapapun yang bisa menghentikan kelompok Jaran Gupolo. Sementara ia tidak lagi bisa kembali dari alam itu seenaknya. Bapak kapan mau ngajarin aku kuda lumping? Dari balik kabut terdengar suara anak kecil yang rewel kepada Ki Sapta. Dia adalah Widi, anak semata wayang dari Ki Sapta. Ya, yuk ke halaman belakang, dibawa kuda lumpingnya. Terlihat di mata Hamid pemandangan Ki Sapta yang tengah bermain dengan Widi, sosok yang memberi penglihatan pada Hamid mendekatinya. Ia menyarankan sebuah cara agar Turonggomayit bisa muncul di alam manusia. Kau pinjam penglihatan anak itu, ayahnya akan mempelajari gerakan Turonggomayit darinya. Tapi anak itu akan kehilangan penglihatannya. Penglihatan akan kembali setelah bencana itu selesai. Ia hanya perlu menyaksikan pementasan kita setiap purnama merah menerangi desa. Hamid ragu, namun hal ini harus dilakukan demi menyelamatkan banyak orang. Maafkan aku, Widi. Semoga saja kamu menyadari bahwa pada saatnya pengorbananmu akan menyelamatkan banyak nyawa. Secara tiba-tiba Widi terjatuh dari permainannya. Ia tidak sadarkan diri selama satu malam. Ki Sapta dan Bu Sunar panik saat suhu badan Widi semakin tinggi. Ia dibawa ke pengobatan di desa. Sayangnya Widi tersadar dengan mata yang tidak dapat melihat lagi. Ki Sapta sedih hingga menyalahkan dirinya sendiri, namun Bu Sunar berusaha menghiburnya. Walaupun sedih setengah mati, Widi pun tidak menyalahkan ayahnya. Ki Sapta berjanji akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Widi. Bertahun-tahun Widi menyaksikan penglihatan tentang pementasan Turonggomayit. Ia menceritakan kepada ayahnya dan sesekali menunjukkan gerakan itu kepada ayahnya. Gerakan itu membuat Ki Sapta terpukau dan sedikit-sedikit mulai mengingatnya. Hamid merasa lega saat mengetahui tujuannya hampir tercapai. Sampai satu ketika terjadi sebuah tragedi. Kelompok kuda lumping Ki Sapta ditangkap di sebuah hajatan di salah satu desa di pantai utara. Ia berseteru dengan kelompok Jaran Gupolo yang menguasai desa itu. Merasa terhina, kelompok Jaran Gupolo mengirimkan setan-setan santet untuk merasuki pemain kelompok Ki Sapta saat tengah melakukan pementasan.
Tepat saat prosesi mendem, di mana seharusnya para pemain kerasukan sebagai sebuah pertunjukan, mereka malah dirasuki setan-setan kiriman kelompok Jaran Gupolo, sebuah santet yang mereka namakan dengan nama santet kembang mendem. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ki Sapta mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan mereka pun tidak berkutik. Warga berhamburan ketakutan, sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan juga mengalami kesurupan. Sebagian warga kesetanan dan melakukan hal yang di luar wajar. Mereka bahkan mulai memakan tanah hingga melompat dari tiang panggung, menyakiti diri sendiri. Perlahan Ki Sapta mulai mendapatkan kesadarannya. Ia memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan bencana itu, dan akhirnya ia teringat dengan tarian ritual Turonggo Mayit yang bisa mengundang setan-setan itu mengarah kepadanya. Seorang diri Ki Sapta menarikan tarian itu bersama gending gaib yang mengiringinya. Satu persatu setan itu meninggalkan tubuh warga dan pemain yang kesurupan dan menyaksikan tarian Ki Sapta. Ia merasa lega saat mengetahui apa yang ia lakukan berhasil. Bahkan ikatan demit-demit santet itu pada kelompok Jaran Gupolo pun terlepas. Sayangnya hal itu membuat Ki Panja geram. Seorang penasehat padepokan menyarankan agar Ki Panja meminta Ki Janggrang turun langsung untuk membalas dendam atas hinaan itu. Ia pun setuju meminta Ki Janggrang sendiri yang turun dan menghadapi Ki Sapta. Ki Janggrang meminta bayaran 100 kepala dan disanggupi oleh Ki Panja. Dengan membawa bala pasukannya, Ki Janggrang menyerbu tubuh Ki Sapta dan merasukinya. Ki Sapta segera menyadari akan perlawanan itu, namun tidak ada lagi yang bisa ia perbuat. Setan-setan itu merasuki dirinya hingga tubuhnya tidak lagi menahan serangan itu. Saat tubuhnya tidak lagi mampu menahan sosok Ki Janggrang dan pengikutnya di tubuhnya, Ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah. Ayah Widi menari menggila seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan darah merah bermuncratan dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam sebuah tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Pada akhirnya Ki Sapta menghembuskan nafas terakhirnya di pementasan itu. Gending gaib masih mengalun, namun tidak ada seorang pun yang menari. Seorang penari yang tersisa hanya berdiri terpaku dengan kuda lumping yang terjatuh dari tangannya. Ia hanya mati, bukan kalah. Ki Panja merasa senang dengan kematian Ki Sapta, namun ia lupa setan-setan santet yang biasa ia gunakan sebagai pencari tumbal sudah tidak lagi terikat dengannya. Pada malam yang dijanjikan, Ki Janggrang meminta bayaran atas perjanjian mereka dan Ki Panja tidak bisa memberikan bayaran itu. Saat ditemukan di padepokan Jaran Gupolo, didapati jasad 5 orang anggota utama kelompok itu. Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan yang masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Mereka yang terikat dengan perjanjian gaib tidak akan bisa mati dengan tenang. Roh-rohnya bergentayangan menyesatkan anggota lainnya dan membalas dendam. Mereka mengincar kelompok pemain Ki Sapta hingga ke seluruh keluarganya. Beberapa dari kelompok Ki Sapta menjadi korban setan-setan yang kini menjadi budak Ki Janggrang itu. Namun beberapa berhasil selamat dengan berbagai macam bantuan. Walau begitu, Ki Janggrang masih menagih bayaran atas tumbal yang dijanjikan Ki Panja. Kelompok Jaran Gupolo kembali membuat perjanjian bahwa mereka akan dibiarkan hidup bila mereka mencarikan tumbal pengganti. Namun tidak hanya 100 kepala, melainkan 100 kepala setiap 1000 hari. Kutukan 100 kepala itu pun membuat kelompok Jaran Gupolo menjalani lelaku ilmu hitam berhubungan dengan setan-setan yang berasal dari anggota kelompok mereka yang mati dan dilindungi oleh punden keramat yang memperbudak mereka. Dan kini pementasan itu sudah dimulai. Ki Janggrang turun tangan sendiri untuk mendapatkan tumbalnya di desa Ki Sapta tempat Widi tinggal. Sayangnya ia tidak menduga bahwa akan ada yang menghalangi mereka. 2 manusia yang ditakdirkan untuk berhadapan dengan makhluk dari alam lain yang bertentangan dengan jalan Sang Pencipta. 2 pendekar Sambara. Desa Widi, aku tak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sekelompok manusia yang sudah berubah menjadi siluman menari dengan iring-iringan gending gaib di tengah desa. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang sebelumnya ia mainkan, sementara sebuah cemeti tergenggam di tangannya. Namun bukan itu saja yang membuatku bergidik ngeri. Tarian itu memanggil setan-setan di sekitar desa dan membuatnya berkumpul di tempat itu. Pak Le dan Pak De Bisma setengah mati menahan serangan-serangan setan yang sudah terpengaruh oleh pertunjukan itu. Apa ini akan berhasil?
Seharusnya iya, semua seolah sudah dipersiapkan untuk malam ini. Widi berjalan mendekat kepada 3 roh pemain kuda lumping yang sempat kutemui di hutan di belakang rumah Widi. Mereka bertiga menoleh pada Widi seolah bersiap memberi petunjuk atas sesuatu yang harus kami lakukan. Suara gending mulai terdengar dari jauh, arahnya yang berasal dari hutan di belakang rumah Widi. Suara itu mengeras seolah menyeimbangkan dengan gending gaib Jaran Gupolo. Widi berdiri dengan menggapit kuda lumpingnya di antara kedua kakinya. Ia menggigit semeti dan mengangkat kedua tangan sembari menutup matanya. Entah mengapa saat penglihatannya kembali aku merasa Widi terlihat sangat bisa diandalkan. Aku pun mengambil posisi di sebelahnya dan membentuk gerakan yang sama. Tarian ini harus dimainkan oleh kita. Mereka mengiringi hanya untuk menuntun kita. Siapa? Nuri, Muhri, dan seorang yang mengambil wujudku, Hamid. Entah dari mana Widi bisa mengetahui itu semua, seolah saat penglihatannya kembali ada ingatan yang menyatu dengan pikiran Widi. Sepertinya ia mengambil wujudmu untuk menyesuaikan dengan indera penglihatanmu ya. Benar. Widi mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Aku pun menutup mata dan mulai menikmati denting saron dan bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarku. Tepat saat semati Widi menghantam tanah, kami memulai sebuah gerakan yang pernah kulihat di alam gaib di belakang rumah Widi. Sekilas aku bertanya di dalam pikiranku apa yang membedakan tarian ini dengan tarian kuda lumping biasa. Namun semua itu terjawab hanya dalam beberapa saat aku memainkannya. Tubuhku terasa ringan. Saat aku melompat, tubuhku terangkat begitu tinggi. Saat aku merunduk, dahiku bahkan menyentuh tanah. Aku dan Widi memperagakan sebuah pertarungan dalam sebuah peperangan. Bila permainan kuda lumping menggambarkan perjuangan peperangan menghadapi penjajah, Turonggo Mayit menggambarkan pertarungan di alam gaib. Kesadaranku beralih, aku tidak lagi merasa sedang menari di tengah desa. Seketika semua inderaku merasakan keadaan di sebuah peperangan yang mengerikan. Ratusan jin, dedemit dan siluman mengepung sekumpulan manusia dari berbagai kerajaan. Sebuah medan perang yang mengerikan yang telah menyapu berbagai desa hingga luluh lantah. Namun itu hanya permulaan. Tidak hanya mereka, prajurit kera dari hutan Wanamarta turut campur dalam peperangan itu. Bangsa raksasa dari atap langit turun bergabung menumpahkan darahnya. Apa ini? Aku menari memperagakan gerakan mulai dari yang mengerikan hingga mengesankan, seolah aku merupakan bagian dari pertarungan ini. Ini wujud sebenarnya dari tarian Turonggo Mayit. Maksudmu? Entah bagaimana ingatan ini muncul di pikiranku. Mungkin saja ingatan Hamid selama ia mengambil penglihatanku ikut merasuk kepadaku. Sekarang aku tahu dengan jelas bahwa tarian Turonggo Mayit adalah sebuah ritual yang memanggil ingatan dari kejadian itu. Dan itulah yang disukai makhluk-makhluk gaib di alam ini. Kejadian apa? Perang ini? Perang dari segala ras dari berbagai alam di muka bumi ini. Perang Kurusetra. Aku tertegun mendengar ucapan Widi. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada perang sebesar ini. Apakah perang itu nyata ataukah hanya sebuah ilusi? Aku tidak mengerti. Suara cemeti itu mengembalikan indraku kembali ke kenyataan. Tanpa ku ketahui, tiba-tiba ratusan makhluk tak kasat mata sudah berkumpul menyaksikan permainan kami berdua. Tidak, berlima. Ketiga roh itu juga ikut mengiringi permainan kami. Panjul, itu apa? Pale yang khawatir kepadaku ingin bergegas menghampiriku, namun Pak Debismo menahannya. Itu strategi mereka untuk menolong kita. Sudah tidak ada lagi sosok gaib yang mengelilingi mereka. Ritual ini berhasil. Kini mereka bisa menghabisi Kisapta dan para pengikut padepokan Jaran Gupolo itu. Kini giliran kita menyelesaikan tugas kita. Pale mengangguk. Tanpa membuang waktu, Pale dan Pak Debismo menerjang Ki Janggrang. Dengan begitu cepat, keris Pak Debismo beradu dengan semeti Ki Janggrang, sementara Pale justru melesat melewatinya. Dengan kepalan tangan yang sudah dikuasai oleh api, Pak Ale menyerang satu persatu anggota Jaran Gupolo yang sudah berubah menjadi siluman. Seorang diri Pak Ale menghadapi berbagai macam pukulan dan serangan dari mereka, namun Pak Ale tidak kewalahan. Seni bela diri itu bukan hanya soal kekuatan. Ia menghindari satu persatu serangan siluman manusia kuda lumping itu hingga mereka terkumpul jadi satu dalam satu.
Dengan kobaran api yang sudah menyala dengan besar di tangannya, ia membakar siluman itu dan membuat mereka beronta dengan api gaib yang membakarnya. Tarian yang sebelumnya mereka mainkan kini berganti dengan teriakan kesakitan dan rasa sakit yang membuat mereka meronta-ronta. Panas, hentikan! Aku menyerah! Sementara itu dari jauh Ki Janggrang berkali-kali memutar cemetinya, namun dengan wujud roh Pak De Bisma dengan mudah bisa menghindarinya. Yang membuat aku penasaran, salah satu kepalan Pak De Bisma seolah diselimuti oleh cahaya putih. Adikmu sudah hampir mati di tanganku. Kau masih berani menantangku sendirian? Kau saja yang bodoh. Kalau dia mau, dia bisa menghabisimu dalam waktu singkat. Sayangnya dia terlalu baik hati. Sekali lagi sebuah cemeti bersiap menghantam tubuh Pak De Bisma. Kali ini ia menangkisnya dengan keris di tangannya. Kau lengah. Sosok makhluk besar berwajah kuda tiba-tiba muncul dan hendak melumat Pak De Bisma dari arah belakang. Tidak mungkin ia bisa menghindar dari posisi itu. Pak De, awas! Entah Pak De tidak menyadari keberadaan makhluk itu atau ia memang sengaja tidak menghindarinya. Ia memilih untuk terus menerjang ke arah Ki Janggrang untuk memperkecil jarak. Gigi besar makhluk berkepala kuda itu sudah bersiap menerkam kepala Pak De, namun tiba-tiba sebuah batu yang diselimuti api melayang dan menghantam kepala kuda itu. Matur nuwun. Itu adalah Pak Le. Pak De rupanya mengetahui bahwa Pak Le yang akan menghentikan makhluk itu. Tepat saat Pak De mendapatkan jaraknya, kini ia dengan leluasa menghantamkan sebuah pukulan ke tubuh Ki Janggrang. Sialnya Ki Janggrang memiliki kesempatan untuk mundur menghindari pukulan itu. Ki Janggrang terpental. Jelas-jelas aku tidak melihat pukulan itu mengenai Ki Janggrang, tapi Ki Janggrang terpental hingga terkapar begitu parah. Aku yakin cahaya yang menyelimuti kepalan tangan Pak De lah penyebabnya. Saat itu Pak Le segera mendekat ke tubuh pemain yang dirasuki oleh Ki Janggrang dan membakarnya dengan amalan api untuk mengusirnya. Asap hitam keluar dari tubuh manusia yang sudah tidak berdaya itu dan membentuk wujud kuda yang sangat besar. Wajahnya berwujud setengah tengkorak dengan rambut yang menyerupai api hitam. Jadi ini wujud aslimu. Ki Janggrang dalam wujud itu terlihat geram. Sepertinya ia memang terluka begitu parah. Bahkan untuk berdiri dalam wujud aslinya saja ia kesulitan. Akan ku balas perbuatan kalian, teriak Ki Janggrang yang segera berpaling pergi dari hadapan mereka berdua. Dengan sigap mereka pun mengejarnya dengan wujud roh dalam sekejap. Pak De sudah menghadang di hadapan Ki Janggrang. Pak De bersiap dengan kerisnya, sementara Pak Le sudah mempersiapkan amalan api untuk memusnahkan makhluk kejam itu. Ki Janggrang terlihat ketakutan, namun ia mengambil nafas dalam-dalam dan meneriakkan suara seperti suara kuda yang mengerikan. Tepat sebelum keris Pak De menghantam Ki Janggrang, sebuah benda jatuh dari langit. Bukan benda itu adalah makhluk. Di hadapan Pak Le dan Pak De Bisma berdiri sosok makhluk bertubuh seperti manusia besar dengan kulit hitam legam. Sebagian tubuhnya dilapisi sisik dengan wajah yang ditutupi bulu lebat. Doro, mereka menggagalkan penumbalan untukmu, Doro. Ki Janggrang mendekat ke makhluk itu. Wajahnya yang semula ketakutan kini berubah lebih tenang. Pak De yang berada di dekat makhluk itu pun melesat mendampingi Pak Le. Mereka merasakan bahaya yang membuat mereka tercengang. Makhluk apa lagi itu? Dari bentuk perhiasan dan sisiknya, mungkin saja dia adalah salah satu dari punden penguasa di Laut Utara. Ada lagi selain Dewi Lancar? Banyak, sangat banyak. Makhluk itu menatap ke sekeliling seolah mencoba membaca situasi saat itu. Setelahnya matanya kembali terhenti ke arah Pak Le dan Pak De Bisma. Masalahmu bukan pada mereka, tapi pada ritual itu. Makhluk itu menarik rambut Ki Janggrang dalam wujud kuda besar. Ia menungganginya dan segera memerintahkannya melesat ke arahku. Suara keris terdengar beradu dengan emas pelindung lengan makhluk itu. Sayangnya dengan satu hempasan Pak De terpental hingga sulit mengendalikan tubuh rohnya. Pak Le yang terang-terangan menghadang mereka mengerahkan ajian tapak geni andalannya untuk membakar makhluk mengerikan itu. Namun dengan kekuatan makhluk itu, kekuatan Ki Janggrang menjadi berlipat ganda dan mendepak Pak Le dengan mudahnya. Pak Le mencoba berdiri, namun ia tertahan hingga memuntahkan darah dari tubuhnya. Bimo, aku tidak apa-apa. Anak-anak itu dalam bahaya.
Sekumpulan makhluk halus yang tengah mengelilingi kami secara tiba-tiba membuka jalan untuk makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Aku dan Widi mulai panik ketika mereka mendekat, namun terlihat dari jauh Pak Ade dan Pak Alek sedang merencanakan sesuatu. Kalau kau bisa mempertahankan daya hidup rohku, mungkin aku bisa mengejar sekaligus melubangi tubuh makhluk itu. Pak Alek mengeluarkan sebuah keris dari tas kainnya. Ia melihatnya dengan ragu, namun sepertinya ia tidak punya pilihan. Bisa, selamatkan anak-anak itu. Sebuah keris dilepaskan dari sarungnya. Baru kali ini aku melihat Pak Alek menggunakan pusaka miliknya. Anehnya, bukannya menyerang, Pak Alek malah melukai tangannya dan meneteskan darahnya di bilah keris itu. Dalam sekejap keris itu memancarkan api putih yang Pak Alek teteskan ke tubuh Pak Ade Bismo hingga membakar tubuh rohnya. Pusakamu sudah sekuat ini. Belum sempurna, tapi setidaknya bisa bertahan untuk beberapa saat. Giliran Pak Ade Bismo yang membacakan sebuah mantra dengan keris di hadapan wajahnya. Tepat saat mantranya selesai, roh Pak Ade Bismo melesat bagaikan anak panah tepat menuju makhluk yang menunggangi Ki Janggrang itu. Jangan sentuh anak-anak itu! Pak Ade melesat dengan sebuah keris di tangannya, namun makhluk itu menyadarinya dan menghindar. Pak Ade sudah memprediksi itu dan mengubah jalur lesatannya ke atas. Saat di atas, ia melepaskan keris di tangannya tepat ke arah kepala makhluk itu. Sayangnya tepat saat keris itu hampir menancapinya, makhluk itu menghindar meninggalkan tubuh Ki Janggrang. Keris Pak Ade Bisma pun menerjang tubuh Ki Janggrang hingga menembusnya. Doro, tolong saya! Makhluk itu tidak peduli, ia lebih memilih menyerang Pak Ade Bisma hingga tubuh rohnya kembali terpelanting. Kali ini Pak Ade Bisma hampir mencapai batasnya. Tubuh rohnya tidak lagi terlihat jelas, namun ia masih berusaha untuk mengatur kekuatannya. Doro, tolong Doro, saya bisa mati. Wajah makhluk itu terlihat geram, bukannya menolong makhluk itu malah menginjak tubuh Ki Janggrang dan menarik kepalanya. Ampun Doro, ampun. Kepala Ki Janggrang terpisah dari tubuhnya. Makhluk itu melemparkan ke tengah kerumunan setan-setan alas dan membiarkan mereka memakan dan menghabisi tubuh Ki Janggrang. Tidak ada seorang pun yang boleh memerintah Raden Rowo Gurongko. Penguasa Laut Utara pun tidak berani. Raden Rowo Gurongko, jelas ia bukanlah setan-setan receh seperti yang ada di sekitar kami. Dia juga lebih kuat dibanding setan terkutuk seperti Ki Janggrang. Lalu seberapa kuat dia? Apa mungkin ia sekuat penguasa laut? Bukit? Yang jelas saat ini kami dalam bahaya. Pale berusaha berlari ke arahku, namun luka di tubuhnya membuatnya tak mampu mengejar Raden Rowo Gurongko. Pak Ade Bisma juga sekuat tenaga mengumpulkan tenaga agar kembali bisa mengerahkan tubuh rohnya. Sayangnya, makhluk mengerikan itu kini sudah ada di hadapan kami. Sungguh sosok itu jauh lebih mengerikan bila dilihat dari dekat. Widi tidak mampu bergerak, kaki kami lemah seketika merasakan kekuatan mengerikan makhluk yang sudah siap menghabisi kami. Mati, ucap makhluk itu yang dengan ringannya mengayunkan tangan yang penuh dengan kuku-kuku tajam ke tubuh Widi. Seketika rasa khawatirku akan kematian Widi menggerakkan tubuhku menghadang lengan makhluk itu. Hentikan! Sekali lagi aku melakukan tindakan bodoh. Luka dari cemeti Ki Janggrang tadi saja masih jauh dari kata pulih, dan kini cakaran makhluk yang mengerikan itu sudah siap mengoyak tubuhku. Aku hanya menutup mata, tak mampu membayangkan rasa sakit yang akan aku terima. Cakar itu mengoyak, tapi aneh, tidak ada rasa sakit. Aku pun heran dengan segera membuka mata. Cakaran itu tidak mengoyak tubuhku, melainkan cakar itu diterima oleh sosok besar di hadapanku. Pak Alek, Pak Ade, bukan. Makhluk itu hampir sebesar Raden Rowo. Kowe ganggu kesenanganku. Sebuah tendangan dilayangkan pada Raden Rowo yang seketika membuatnya terpental. Aku dan Widi mundur menjauh dari sosok itu. Kini terlihat jelas sosok itu adalah sosok menyerupai manusia yang dipenuhi bulu berwarna putih. Wajahnya benar-benar mirip dengan kera. Brengsek, kamu tidak usah ikut campur, Anoman. Anoman yang benar saja. Raden Rowo tidak terima dengan serangan itu, namun sebelum ia menghantamkan cakarnya lagi pada sosok yang ia panggil dengan sebutan Hanoman itu, ia terpental oleh kedua sosok yang menghantamnya dari tengah-tengah kerumunan demi talasi itu.
Sosok itu sama berwujud manusia yang dipenuhi dengan bulu abu-abu dan berwajah kera. Subali lan Sugriwa, ucap Pak Ale yang berhasil mencapai kami, namun ia terpukau dengan kemunculan makhluk-makhluk itu. Tidak mungkin Pak Le, nama-nama itu hanya ada di cerita pewayangan kan? Mereka adalah sosok yang mengagumi nama-nama itu. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menjadi sosok seperti mereka. Merekalah punden keramat yang sebenarnya. Aku merasakan rasa hangat di tubuhku. Entah mengapa aku merasakan kekuatan yang mengalir yang membuat rasa sakit dari lukaku menghilang. Setelah ini tutaskan tarian kalian ya. Terdengar suara dari belakang kami. Sosok wanita cantik menampakkan diri dengan samar di sana. Gedung Melati. Aku ingat Pak Le, mereka adalah sosok-sosok punden yang merasuk di tubuh pemain kuda lumping Bapak. Walau tidak bisa ikut dalam permainan Kisabta, setidaknya aku tidak melihat permainan menjijikan pengikut makhluk itu. Mikir kalian monyet-monyet. Kali ini sosok besar yang terlihat bos terdengar dari antara mereka. Kemunculan makhluk itu membuat seluruh dedemit dan punden yang muncul menjauh. Saat dia muncul tidak ada yang berani mendekat. Dia pasti Dadung Awu. Raden Rowo masih tidak menyerah. Ia memusatkan semua kekuatan hitam ke dalam tubuhnya dan mementalkan sosok yang menyerupai Subali dan Sugriwa itu. Namun sepertinya itu bukan perkara besar untuk mereka. Walau begitu mereka tetap mundur. Ada bahaya besar menanti mereka bila mereka tidak menjauh. Makhluk bos berlari ke arah Raden Rowo. Kali ini ia sudah bersiap menghantam terjangan Dadung Awuk dengan tangannya. Sudah selesai. Apa benar? Aku setengah tidak percaya bahwa Raden Rowo yang sekuat itu akan mereka selesaikan begitu saja. Tapi ucapan sosok wanita itu ternyata benar. Dadung Awuk tidak meladeni pukulan Raden Rowo dan malah memperbesar mulutnya hingga menerkam setengah bagian tubuh Raden Rowo. Mengerikan. Makhluk yang hampir membunuh Pak Le dan Pak De Bisma mati begitu saja dengan sekali gigitan. Punden keramat. Julukan itu memang pantas untuk mereka. Sayangnya kemunculan mereka hanya sesaat. Sosok Dadung Awuk itu tidak kembali. Ia terus berlari dengan buas menjauh dari kami. Perempuan yang Pak Ale sebut dengan Gadung Melati itu pun menghilang begitu saja. Makhluk menyerupai kera yang disebut dengan nama Hanoman, Subali, Sugriwa itu pun bersiap untuk pergi. Lanjutkan, selesaikan tarian kalian. Kami selalu menonton setiap tarian itu dimainkan. Bocah yang tidak takut mati demi temannya, aku suka watakmu. Restuku akan membuatmu memiliki takdir dengan bangsaku, bangsa Kerawana Marta. Ucap sosok Hanoman yang sama sekali tidak aku mengerti maksudnya. Mereka pun menghilang di antara kumpulan dedemit yang enggan meninggalkan kami. Sepertinya mereka memang menanti kami menyelesaikan ritual kami. Gending gaib terus mengalun aku menyelesaikan tarianku bersama dengan Widi tepat saat matahari terbit. Dedemit akan saat mata itu pun menghilang perlahan dan menyaksikan ketiga roh yang menemani kami melakukan ritual itu. Ada satu sosok roh yang terus menatap Widi dengan bingung. Itu adalah roh Hamid. Aku pun menyenggol Widi menyuruhnya mendekati sosok itu. Aku hanya bisa meminta maaf atas semua penderitaan yang kamu terima tanpa penglihatanmu. Saya sudah ikhlas sejak lama, terlebih saat aku sadar bahwa itu semua demi hari ini. Roh Hamid menyeka air matanya. Sepertinya ia sudah mendapat apa yang ia harapkan. Pak Le, bisa gak nolongin Hamid keluar dari alam itu? Dia kan belum mati. Dia sudah terlalu lama di sana, Jul. Hamid sudah menjadi bagian dari mereka. Saat waktunya tiba, rohnya akan tenang dengan sendirinya. Ya apa Cahyo, di sini aku punya teman. Ucap Hamid sembari menoleh pada Suti dan Muhrin. Mereka pun segera mendekat kepada Hamid seolah menjawab ucapannya. Sebelum mereka menghilang, Widi berlari mencoba menyusul mereka. Hamid, satu saat ayo kita main lagi tarian tadi. Setiap purnama merah kami selalu ada di sana, di hutan jati belakang rumahmu. Mereka pun menghilang bersama matahari pagi yang telah terbit sepenuhnya. Wujud sukma Pak De Bisma pun menghilang begitu saja tanpa berpamitan. Malam itu adalah malam yang mencekam. Belum pernah aku melihat dedemit sebanyak dan semengerikan itu.
Namun baru malam itu juga aku mengetahui ada sosok gaib yang juga berpihak pada manusia. Siapa mereka? Apa suatu saat aku akan bertemu dengan mereka lagi? Kalau iya, apakah mereka masih dengan wujud tokoh-tokoh mengesankan itu? Atau mereka akan menunjukkan wujud aslinya? Begitu banyak pertanyaan dalam pikiranku, tapi walau malam tadi begitu mencekam, setidaknya aku bisa sedikit tersenyum. Berbeda dengan sebelumnya saat aku tak mampu berbuat apa-apa untuk menolong warga desa dan kedua orang tuaku. Kini setidaknya kami bisa menyelamatkan nyawa warga desa, walaupun nyawa dan jiwa para penari jaran kupolo itu tidak bisa terselamatkan. Bu Sunar begitu panik menyambut kedatangan kami, tapi ia juga girang bukan main saat mengetahui Widi sudah benar-benar bisa melihat tanpa masalah apapun. Ya ampun Le, mata kamu mirip banget sama bapak. Tapi baiknya bakal kayak ibu kok. Aku menarik napas lega, apalagi kini aku tahu bahwa Widi bukanlah sosok anak lemah yang perlu dibela lagi. Saat penglihatannya kembali, ia juga mendapat ingatan yang membuatnya lebih dewasa. Aku jadi penasaran, apa saja yang merasuk di ingatan Widi saat penglihatannya kembali. Di tengah teriknya matahari, Pak Le sekuat tenaga mengayuh sepedanya bergegas menuju rumah. Aku tahu Pak Le pasti ingin cepat-cepat pulang agar bule tidak terlalu khawatir. Dari pinggir ladang tebu aku melihat sebuah pabrik gula tua yang selalu bisa membuat siapapun kagum dan merinding saat menatapnya. Namun kejadian semalam membuatku sadar, biar bagaimanapun aku harus mengalahkan rasa takutku. Suatu saat aku harus bisa seperti mereka, Pak Le dan Pak De Bisma. Sosok dua pendekar yang mau menolong orang-orang dari sosok gaib walaupun nyawa taruhannya. Bukan dengan tujuan yang besar, setidaknya bila aku bisa sehebat mereka berdua, tidak akan ada lagi seorang Cahyo kedua yang kehilangan warga desa dan orang tuanya. Panjul, sini. Mau Pale, gak mau. Itu isinya setan semua. Jawabku yang bergidik ngeri saat melihat penunggu bangunan itu yang muncul setelah Pak Le membacakan doa. Walaupun Pak Le sudah beberapa kali mengajakku membantu warga menyelesaikan masalah seperti ini, aku tetap tidak terbiasa dengan wujud-wujud makhluk halus yang kami hadapi. Reneo, sini. Katanya mau jadi kuat biar bisa ngalahin pemain ludro itu. Memang benar ucapan Pak Le. Seharusnya aku melatih mentalku untuk bersiap menghadapi makhluk yang menghabisi keluarga dan warga desaku. Tapi yang sedang Pak Le hadapi ini adalah makhluk gendruwo yang berkaki 4 yang tingginya hampir menembus loteng bangunan itu. Nggak Pak Le, serem. Terlihat Pak Le hanya menggeleng melihat kelakuanku. Aku pergi hingga terhenti di sebuah sungai di pinggir desa. Sepanjang jalan aku hanya menggerutu meratapi nasibku saat ini yang harus menemani Pak Le berurusan dengan demit-demit itu. Namun tak lama setelah aku tiba di sana, aku melihat ada sesuatu mengambang di antara aliran sungai itu. Bentuknya menyerupai seekor hewan. Entah mengapa dari dalam tubuhku muncul perasaan untuk masuk ke sungai dan menolong makhluk itu. Seekor bangkai kera. Kalau ini hanya bangkai, kenapa aku harus menolongnya? Yang jelas aku tidak mengerti mengenai perasaan apa yang mendorongku mengangkat jasad kera ini. Saat sampai ke pinggir sungai, aku baru melihat banyak sekali bekas luka dengan darah yang masih segar terlihat dari bekas luka di tubuhnya. Aku benar-benar tidak tega melihat kondisi makhluk ini. Seketika aku teringat kekuatan Pak Le yang mampu menyembuhkan luka dan kutukan. Mungkin saja Pak Le bisa menolong makhluk ini. Panjul, Danan, ikut Pak Le yuk. Ada yang mau Pak Le tunjukin. Perintah Pak Le kepadaku dan seorang bocah bernama Danan yang mungkin seumuran denganku. Kali ini Pak Le mengajak kami ke rumah seorang warga. Di salah satu kamar di rumah itu terbujur kaku seorang pemuda tanpa ada gerakan sedikit pun. Pak Le mengajakku dan Danan memeriksa keadaan pemuda itu dan memintanya mengambil kesimpulan. Pak Le, kenapa gak dibawa ke rumah sakit toh Pak Le? Ngawur kamu. Nek kondisinya kayak begini, ini ya jelas kesurupan. Seketika pukulan dari koran yang digenggam Pak Le mendarat di kepalaku. Kesurupan mbahmu. Lihat yang benar. Pak De Bisma tertawa melihat perlakuan Pak Le kepadaku. Sekarang kalian sudah tahu. Pak Le, masnya ini sukmanya gak ada. Danan mulai heran sementara aku masih mencoba memperhatikan dan sama sekali belum mengerti.
Danan memang hebat yang memiliki kemampuan mata batin sejak lahir. Tidak denganku yang masih harus mengasah kemampuanku setelah mata batinku terbuka sedikit sejak kejadian di desa Widi dulu. Piye Jul? Sudah mengerti? Aku mengangguk. Jawaban pertama Danan benar. Saat menemukan kejadian seperti ini, lakukan pertolongan medis sebisa mungkin. Ketika ilmu medis tidak bisa membantu, baru kalian menggunakan kemampuan kalian. Aku tidak menyangka pertemuanku dengan Danan saat itu membawaku pada hal-hal yang besar. Pertarungan bersama raksasa penunggu bukit disekap oleh Pale di pabrik gula angker berdua dengan Danan, menyelinap di omah kandang mayit hingga bertualang di alam mengerikan jagat Segoro Demit. Entah mengapa selama ada Danan aku merasa bisa menghadapi masalah gaib semengerikan apapun. Setiap percakapan dan petualangan yang kulakukan bersamanya semakin membuatku merasa dekat dengan Yang Maha Pencipta. Bukan berarti aku selalu berada di ambang kematian ya. Walaupun itu juga benar. Namun bersama Danan, kami bisa saling mengingatkan bahwa apa yang kami miliki saat ini hanyalah titipan dari Yang Maha Pencipta. Terutama adalah saat-saat seperti ini, saat kami menerima berbagai wangsit akan kejadian yang akan terjadi, sebuah bahaya besar yang akan kembali mengguncang jagat Segoro Demit. Di tengah meditasiku, penglihatan itu muncul bersama ingatanku akan ritual yang pernah kulakukan saat kecil. Sebuah ritual tarian turunggo mayit yang menunjukkanku akan sebuah peperangan, dan kejadian kali ini berhubungan dengan pemandangan mengerikan itu. Perang Kurusetra. Danan Jaya Sambara, nama itu tertulis di balik sebuah foto yang diberikan bapak dan ibu padaku. Sekar cari orang ini, mungkin dialah yang bisa menolong desa ini. Pesan ibu saat memaksaku untuk meninggalkan desa demi menyelamatkan kami dari kutukan itu. Kutukan gending alas mayit. Aku berhasil menembus hutan dan meninggalkan desa, namun sudah berhari-hari aku berkeliling mencari petunjuk mengenai keberadaan orang ini. Sungguh bodoh, ada ratusan juta orang di negeri ini. Bagaimana cara aku mencari tahu keberadaan seseorang dengan hanya bermodalkan foto dan nama? Tolong Pak, coba carikan di data di mana saya bisa bertemu dengan orang ini. Mohon maaf Mbak, kalau hanya bermodalkan foto dan nama, susah sekali menemukan seseorang. Kalaupun Mbak punya data yang lengkap, kami pun tidak bisa memberikan begitu saja tanpa adanya berita acara. Aku berkeliling ke beberapa terminal, pasar hingga universitas, namun sama sekali tidak ada petunjuk mengenai keberadaan orang ini. Aku hampir putus asa. Sebentar lagi purnama datang. Pasti akan semakin banyak korban berjatuhan. Semoga saja bapak dan ibu bisa selamat. Di tengah kebingunganku, aku teringat kejadian masa kecilku saat bapak mengajakku mengunjungi rumah saudara kami di sebuah desa yang tidak jauh dari pabrik gula. Samar-samar aku teringat tentang seorang anak laki-laki yang gagah yang sempat menolongku dari serangan makhluk gaib. Bahkan ia rela membahayakan nyawanya untuk melindungiku dari serangan makhluk yang mengerikan. Dulu aku hanya bisa menangis, tapi saat sekarang aku mengingatnya, aku merasa bahwa anak laki-laki itu begitu hebat dan menawan. Sudah sebesar apa dia sekarang? Apa dia masih menempel dengan sarungnya yang sempat ia pinjamkan padaku untuk melindungiku dari hawa dingin dan rasa takutku dulu? Apa mungkin aku bisa bertemu dengannya lagi? Aku tersenyum-senyum sendiri membayangkan aku tidak bisa menemukan seseorang bernama Danan Jaya Sambara ini. Tapi mungkin aku bisa mencoba mendatangi desa itu lagi dan mencoba meminta pertolongan darinya. Aku pun menaiki bis yang mengarah ke sebuah pabrik gula. Dengan berhati-hati aku mencoba mengingat di mana desa tempat kami bertemu saat itu. Aku pun berhasil mencapai pabrik gula itu walau dengan penuh kebingungan. Sayangnya, aku sampai saat langit sudah menghitam dan bulan purnama sudah menunjukkan wujudnya. Aku benar-benar khawatir dengan keadaan orang tuaku dan warga desa Windu Alit. Sayup-sayup terdengar suara gamelan dari dalam hutan di sekitar pabrik ini. Jelas tidak ada seorang pun pemain gamelan yang terlihat. Aku mulai menyadari bahwa kutukan itu tetap sampai kepada aku walau aku berada jauh dari desa. Nafasku tersengal-sengal. Sekuat tenaga aku menahan tubuhku, namun tanganku mulai bergerak sendiri dan membentuk sebuah tarian. Aku menari di bawah cahaya rembulan dengan suara gamelan yang tidak kasat mata.
Yang mengerikan, sosok-sosok gaib dari pabrik gula berkumpul di sekitarku seolah menikmati tarian terkutuk yang kulakukan tanpa sadar ini. Saat purnama mencapai puncaknya, hal yang kutakutkan terjadi. Tubuhku bergerak sendiri memutar sendi-sendiku hingga batasnya. Aku berteriak kesakitan namun percuma, tidak ada seorang pun di sini, dan itu adalah teriakan terakhirku. Setelahnya aku tidak lagi bisa menguasai seluruh tubuhku. Yang dapat kurasakan adalah rasa sakit dari persendianku yang mulai patah. Aku merasakan sosok gaib yang mengendalikanku dan bersiap mengantarkanku ke ujung hayat. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, terdengar langkah seseorang yang berlari mendekat ke arahku. Suara lantunan doa dan ayat-ayat suci membuatku tenang dan menggoyahkan sosok yang merasuki tubuhku. Cukup lama hingga akhirnya aku bisa menghentikan gerakanku dan terbaring lemas sebelum penglihatanku menghitam. Aku sempat melihat wajah orang itu. Itu adalah dia. Aku yakin itu adalah dia. Seseorang yang menolongku adalah anak laki-laki itu. Tak kusangka ia masih setia dengan sarung yang melingkar di bahunya. Jantungku berdebar begitu keras menatapnya. Entah apakah ia bisa menolong desaku atau tidak. Setidaknya Tuhan sudah memberikan hadiah yang indah untukku dengan mempertemukanku dengannya. Sayangnya tubuhku begitu lemah untuk terus bisa menatap matanya di dalam pelukannya. Setidaknya kali ini aku terlelap bukan oleh kutukan, melainkan dari alunan ayat-ayat merdu yang ia lantunkan untuk menenangkanku kembali seperti dulu. Semoga saja aku bisa kembali menatapnya bila diizinkan untuk sekali lagi membuka mata ini. Sekian, terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.